Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Evan Widyadana, NRP 130316103. Saya mahasiswa Ubaya Fakultas Bisnis dan Ekonomika, jurusan akuntansi. Ingin menyampaikan pidato vlog saya untuk memenuhi tugas KWN saya. Seperti yang kita ketahui, beberapa hari terakhir ini atau beberapa bulan terakhir ini sedang menyebarnya virus corona. Corona merupakan virus yang menyerang pernapasan pada manusia dan pertama kali menyebar di salah satu provinsi di daratan Cina. Nah, seperti yang kita ketahui juga, beberapa bulan terakhir ini Indonesia merupakan negara yang terkena dampaknya dari penyebaran virus tersebut. Dan Indonesia sedang berjuang melawan virus dengan nama COVID-19 yang sekarang statusnya ditetapkan sebagai pandemi. Nah, virus tersebut menyebar sangat cepat dan menewaskan korban yang dapat dibilang jumlahnya juga tidak sedikit. Hingga saat vlog ini dibuat pada tanggal 29 Maret 2020, ada data yang cukup terpercaya telah diketahui bahwa jumlah masyarakat yang positif pada tanggal 29 Maret 2020 sebanyak 1.285 orang. Lalu masyarakat yang meninggal sebanyak 114 orang. Lalu masyarakat yang telah memeriksakan diri dan hasilnya negatif coronavirus sebanyak 4.729 orang. Dan sebanyak 64 orang diketahui telah sembuh dari corona tersebut. Maka dari itu, pada situasi kali ini kita jangan panik, karena jumlah korban ini akan terus bertambah. Tapi bukan berarti banyak orang yang terkena penyakit, melainkan banyak orang yang memeriksakan diri dan kebetulan dia ketahuan telah mempunyai corona, dan segera akan dilakukan tindakan dan penanganan yang tepat sehingga corona tersebut tidak menyebar. Nah, pada situasi seperti ini, bukankah waktunya kita untuk bersatu dan bangkit bersama? Kita tolong menolong dengan saudara-saudara kita yang di luar sana sedang berjuang. Tapi pada kenyataannya, apa yang terjadi oleh kejadian di luar sana, yaitu fenomena adanya panic buying. Panic buying itu aktivitas di mana setiap orang ke suatu tempat atau ke pasar untuk membeli kebutuhannya secara masif. Dampaknya, stok yang tersedia habis. Nah, apa yang terjadi jika stok yang tersedia habis? Maka saudara-saudara kita yang di luar sana sedang berjuang, yang membutuhkan alat pelindung diri, membutuhkan makan, dan lain-lain, tidak dapat membelinya. Dan kemungkinan mereka bisa jadi sakit atau kehilangan nyawa karena fenomena ini. Contohnya, masker dibeli dalam jumlah yang cukup banyak, dan parahnya masker tersebut dijual dengan harga lebih tinggi hingga banyak masyarakat tidak bisa membelinya. Di mana sikap kemanusiaan kita yang kini hanya mendahulukan kepentingan pribadi? Lalu kemudian munculnya
himbauan social distancing yang sekarang lebih ke arah physical distancing. Nah, apa yang terjadi juga di momen seperti ini? Hal ini di luar sana dijadikan sebagai alat untuk menyebarkan berita-berita palsu, menimbulkan efek echo chamber pada sosial media dengan unsur politis dan mungkin saling menyalahkan satu sama lain seperti rasisme, diskriminasi. Karena kebetulan adanya penyakit tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk saling menyalahkan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan politik, mungkin kepentingan bisnis dan ekonomi. Marilah kita dalam situasi seperti ini sebagai masyarakat Indonesia kita saling tolong menolong. Kita berdonasi jika kita mampu untuk saudara setanah air kita yang di luar sana melakukan pergerakan dan yang di luar sana sedang membutuhkan pertolongan. Kita support tenaga medis di Indonesia karena merekalah pahlawan di era pandemi COVID-19 ini. Kita salut, kita contoh dan kita support saudara-saudara kita yang melakukan gerakan di luar sana untuk mencegah corona menyebar. Bagi kita yang tidak mengetahui harus melakukan apa di saat ini di era pandemi COVID-19, yang harus kita lakukan cukup di rumah saja. Kita mengikuti himbauan dari pemerintah dan tidak keluar-keluar dari rumah, tidak nongkrong, cukup di rumah saja. Dengan kita berdiam di rumah, artinya kita telah menyelamatkan Indonesia. Tidak hanya Indonesia, kita juga telah menyelamatkan dunia. Stay at home, stop the spread, and save the world. Terima kasih.